Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Bank BRI menargetkan dapat menyalurkan kredit UMKM hingga 236 triliun rupiah di tahun ini. Pelaku usaha UMKM saat ini diyakini telah menemukan ketangguhan baru dan bersiap untuk bangkit. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM saat ini telah menemukan ketangguhan baru dan menunggu momen untuk bangkit. Direktur Bisnis Mikro Bank BRI, Supari menyebut pelaku UMKM sangat optimis pandemi COVID-19 akan berakhir, apalagi didukung program vaksinasi yang masif. Tahun 2021 ini, menurut Supari, UMKM akan menemukan ketangguhannya untuk menjadi kontributor ekonomi nasional. BRI pun ditargetkan akan dapat menyalurkan kredit UMKM hingga 236 triliun rupiah tahun ini. Saat ini UMKM kita sudah sangat optimis ya bahwa pandemi krisis ini akan berkesudahan, apalagi didukung dengan program vaksin yang sangat agresif oleh pemerintah. Jadi tahun 2021 ini rasanya gitu ya UMKM akan kembali menemukan ketangguhannya sebagai kontributor pembangunan nasional. Pak Presiden itu nyata-nyata bahwa kita akan agresif di dalam intervensi pandemi itu melalui vaksin. Kalau itu terjadi dan sekarang sesungguhnya sudah terjadi, maka permodelan BRI menunjukkan bahwa kita akan bisa disbursement kredit UMKM 236 triliun dalam tahun ini. Dan kita akan memberikan kontribusi kepada digital pertumbuhan GDP dan mudah-mudahan permodelan kami pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal 4,2% akan bisa kita capai bersama-sama. BRI sendiri, menurut Supari, terus berinovasi melakukan inisiatif strategi dalam mengembangkan UMKM. Tercatat hampir 30.000 tenaga pemasar yang siap mendampingi para pelaku UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang. BRI juga terus membangun ekosistem digital dan program pemberdayaan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut ada 4 langkah yang bisa dilakukan dalam memperkuat UMKM di Indonesia, yakni pemberdayaan UMKM, memberikan akses keuangan atau modal, mendorong digitalisasi UMKM, dan memperluas pemasaran. Kita lakukan pemberdayaan UMKM agar mereka betul-betul berdaya saing dalam bentuk, tentu saja dalam bentuk klaster, kelompok, diberikan bantuan teknis agar betul-betul meningkat daya saingnya. Itu adalah nomor 1. Nomor 2, tentu saja adalah dukungan dari akses keuangan. Untuk menyambungkan akses keuangan UMKM harus diberdayakan dulu. Kewirausahaannya itu agar masuknya ke perbankan, ke juga fintech maupun dunia keuangan betul-betul itu sudah siap. Sejalan dengan itu, Presiden Tani Hub Group Pamitra Wineka menyebut selain bantuan modal usaha, UMKM juga membutuhkan pelatihan pemasaran khususnya penjualan online dan bantuan sarana dan prasarana. Karena saya baru kali ini saya dengar pemerintah, baik itu pemerintah pusat, Bank Indonesia, OJK, BUMN dan juga sektor swasta dan startup seperti kami, semuanya inline untuk betul-betul dan semuanya itu paham gitu. Ini pilar-pilar ini yang dibutuhkan untuk betul-betul menguatkan perekonomian nasional. Saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi dalam memperkuat UMKM. Data BRI menunjukkan 90% UMKM masih berada di level tradisional. Rasio kewirausahaan Indonesia juga masih rendah, yakni 3,46% di bawah Singapura yang berada di level 7%. Kontribusi ekspor UMKM juga masih rendah, yakni 14,37% atau di bawah Vietnam yang mencapai 17% dan Thailand 27,4%. Selain itu, hanya 0,01% UMKM yang berada pada segmen usaha besar. Lebih kecil dari Uni Eropa 0,2% dan Jepang 0,3%, China 0,4% serta Malaysia sebesar 1,5%. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.